Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba hari kali ini kita coba membawakan materi analisis cash flow. Baik. The statement of cash flow. Laporan keuangan berisi daftar aliran kas masuk, kas inflow, dan aliran kas keluar atau cash outflow. Menjelaskan perubahan kas yang terjadi selama periode tertentu. Laporan keuangan diwajibkan oleh SAK nomor 2. Berlaku efektif sejak tahun 1995. Cash flow reporting trend terhadap cash flow. Meningkatkan resiko bisnis. Tingkat kebangkrutan tahun 70 dan 80 semakin naik, semakin besar masalah keuangan yang dari perusahaan, membantu investor menghindari dari kemungkinan kerugian bisnis. Cash flow reporting, manfaat informasi cash flow terdiri dari kegiatan dari kas operasi, pengelolaan dana dari operasi dan modal, kas untuk pembayaran jasa dan utang, financial flexibility, menggunakan aliran kas untuk memenuhi kebutuhan dan kesempatan muncul tanpa diharapkan. Statement cash flow manfaat informasi arus kas adalah untuk membantu pemakai memperoleh informasi mengenai kemampuan perusahaan memperoleh kas, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, pengaruh ke kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non cash terhadap posisi keuangan perusahaan. SAK nomor 2 menetapkan penggunaan cash equivalent sebagai basis pelaporan. Ada dua metode pelaporan arus kas, yaitu direct method dan indirect method. Di mana direct pelaporan dan dari penerimaan kas dan bruto pengeluaran kas bruto dimakan. Kalau indirect laba atau retribusi disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan dari penerimaan atau pembayaran kas, atau untuk operasi di masa lalu, di masa depan, unsur penghasilan atau beban berkaitan dengan arus kas, investasi atau arus pendanaan. Berdasarkan nomor 2, apa itu kas dan equivalent cash? Kas atau aktiva merupakan alat pembayaran tersedia dan dapat digunakan secara bebas segera. Equivalent cash adalah investasi sangat liquid, secara dikonversi menjadi kas dalam jumlah kas tetap dan diketahui, jatuh tempo dalam jangka waktu dekat sehingga tidak ada risiko akibat fluktuasi nilai pasar akibat perubahan tingkat bunga. Berdasarkan dua kategori cash flow, aliran kas dari kegiatan operasi, cash flow operating activities, aliran kas dari kegiatan investasi, cash flow investasi activities, dan aliran kas dari pendanaan atau cash flow from financing activities. Analisis arus kas yaitu evaluasi kinerja penilaian risiko sumber dan penggunaan kas, menilai kebijakan manajemen keuangan, mengerti kebutuhan pembiayaan suatu perusahaan, menunjukkan kas yang dihasilkan, hubungan dan analisa risiko keuangan. Arus kas sendiri cara memperoleh recovery pinjaman. Cara pertama arus kas dari operasi, arus kas dari penjualan aset utama, cara kedua adalah kas dari penjualan aset pemilik. Analisis arus kas ini adalah suatu alat untuk memahami arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan, merupakan alat utama primer untuk mengevaluasi kredit. Arus kas plus operasi yaitu cash, account receivable, inventory, credit sales, credit purchase, payment, collection. Sumber operasi yaitu cash revenues, decrease in current asset, collection of AR, sales of inventory, increase in current liability, available of supplier credit, accounting payable, penggunaan operasi, cash expense, increase in current asset, credit sales AR, purchase of inventory, decrease in current liability, payment to supplier atau AP. Operating cash flow come from revenue generating activity and movement in the operating asset of the company. Siklus arus kas non operasi itu ada AR, inventory, cash, dan fixed asset. Capital outlay, debt, equity, loan, repayment, dividend. Arus kas non operasi sumbernya adalah decrease in long term asset, sale of property, other fixed asset, increase in debt, LT long term debt, short term bank loan, increase in equity, capital infusion. Penggunaannya adalah increase in long term asset, purchase of mechanical and engineering and other fixed asset, decrease in debt and long term liability, repayment of loan, cash dividend payment. Laporan arus kas yaitu net operating cash flow, net non operating cash flow, effect on cash. Yang biasa dilihat adalah present change of financial position, present cash flow from operating, from non operating activities, long term investing dan external financing, provide into need for financing, financial management policy, risk, cash and need, and source. Persiapan laporan arus kas for year 2002, ada balance sheet,
Desember 2011 seluruh revalasi 3.000 2012. Kemudian dipadukan dengan income statement year 2012. Kas dan kegiatan operasi adalah arus kas masuk adalah kas diterima dari pelanggan, bunga diterima, dividen diterima, refund dari pemasok, pendapatan diterima di muka, aliran cash flow, outflow, pembayaran kepada supplier, pembayaran kepada karyawan, pembayaran bunga, pembayaran pajak, dan pembayaran sewa. Kas dari kegiatan investasi, kas masuknya dari penjualan aktiva tetap, sekuritas utang jangka panjang dan modal, pengumpulan pokok utang, undangan real estate, aliran kas keluarnya outflow, pembelian aktiva, pembelian sekuritas utang modal, meminjamkan dana ke pihak lain, pembayaran pembelian real estate. Kas dari kegiatan pendanaan, aliran kas masuknya inflow dari utang jangka panjang, pinjaman dari financial institution, penjualan obligasi atau saham, aliran cash flow atau outflow-nya pembayaran dividen, lunasan pokok utang, pembayaran pokok untuk sebuah pengusaha. Sumber informasi penyusunan laporan arus cash flow adalah proses keuangan kooperatif, laporan laba rugi, dan informasi tambahan. Sumber informasi penyusunan laporan arus kas adalah arus kas kegiatan operasi, laba rugi, pendapatan biaya, aktiva, dan utang ajar, arus kas kegiatan investasi, neraca, utang jangka panjang, arus kas kegiatan pembelanjaan, neraca, dan utang jangka panjang dan modal. Pendekatan penyusunan arus kas yaitu pendekatan langsung, direct, itu pendapatan tunai, biaya tunai, proses operasi. Kemudian harus ada pendekatan tidak langsung, direct, laba rugi, accrual, penyesuaian arus kas bersih kegiatan operasi. Pendapatan langsung maupun tidak langsung menghasil total arus kas yang sama. Langkah-langkah penyusunan laporan arus kas adalah menyiapkan neraca komparatif, menentukan selisih, menentukan arus kas dari kegiatan operasi, menentukan arus kas investasi, dan menentukan arus kas dari kegiatan pembelanjaan. Direct method, arus kas kegiatan operasi, arus kas masuk dari pelanggan, penjualan, arus kas dari faktor lain, arus kas keluar operasi, bayaran kepada karyawan, kepada pemasok, dan bayaran biaya-biaya. Direct method, informasi penting jumlah kas yang dikembangkan dari customer dapat dihitung dengan dua cara, dari jumlah penerimaan kas dan informasi penjualan accrual. Pengumpulan piutang sama dengan accrual basis, pendapatan plus minus penurunan PD, pendapatan bersih, dan kenaikan pendapatan bersih juga. Contoh analisis saldo piutang dagang adalah 40 juta sebesar 52. Jika total pendapatan penjualan tahun 2000 sebesar 200, tentukan jumlah kas yang diterima dari pelanggan. A 400, 760. Maka jawabannya 788, di mana 800 kurangi 12 bagaimana 788 ribu. 12.000 dihasilkan dari 52 kurangi 40 ribu. Direct method adalah biaya gaji dari biaya gaji upah pegawai dapat berurut dari jumlah pembayaran. Kas dibayar di bangkaran dapat berurut dari accrual cash paid employee sama dengan accrual basis, dan decrease in payable dan increase in payable. Direct method biaya berasal dari taksiran, depresiasi, amortisasi, dan biaya deflasi. Tidak termasuk dalam kegiatan operasi, tidak diungkap dalam aliran kas dan kegiatan operasi adalah laporan berasal dari direct method. Operating cash flow indirect method itu kan net cash flow dari kegiatan operasi, mulai dari perhitungan laba bersih, melakukan penyelesaian aliran kas operasi secara individu dan tidak diungkap. Indirect method ada penyesuaian ditambah modal laba bersih, depresiasi, amortisasi, biaya kerugian, biaya pengeluaran tunai dikurangkan dari laba bersih, laba amortisasi, premi obligasi, pendapatan tunai. Situasi kompleks, kemudian ada penjualan sekuritas available, dividen, dan trading securities. Tidak diungkap dalam indirect method. Ada dua pendekatan tersedia dalam indirect method, yaitu perubahan net air dan perubahan gross air. Situasi kompleksnya pembayaran pokok utang hasil dan biaya bunga utang hasil. Adapun contoh statement of cash flow dalam indirect method bisa dilihat di slide dengan ASEAN Company, di mana ada perbandingan neraca tahun 19 dan 2020. Kemudian ada neraca berikutnya, dan ada laporan rugi, dan ada informasi tambahan. Menggunakan indirect method akan menghasilkan dividen dari ini sehingga net 41 tambahan dari dividen ini 10.000, kemudian datang kurang tambah dan ininya ketemulah net cash flow dari operasi 27.370.
Kemudian untuk aliran cash flow-nya adalah aliran cash bersih operatif 27.370, aliran cash investasinya 43.000, aliran cash pembiayaannya ada minus 60.000, jadi kenaikan kasnya 2020 10.370, saldo kasnya awalnya 60.000, jadi saldo kas akhirnya 70.370. Statement cash flow direct method. Kalau direct method cenderung lebih simpel, di mana kas diterima customer, kenaikan penjualan 800.000, kenaikan piutang dagang minus 8.000, jadi kas yang diterima pelanggan 792, kas yang dibayar kepada karyawan biaya gaji 80, utang gaji turun 2.000, jadi kas yang dibayar karyawan 80.000, kas yang dibayar pemasok 560.000, piutang dagang turun naik minus 30 dan 3.000, jadi 533.000, kas yang dibayar kepada bunga biaya bunga 28.000, kas yang dibayar untuk bunga 32.650, kas yang dibayar pajak naik turun 30.980, aliran kas operasi 86.000, dan kas flow operasinya adalah dari pelanggan 792, dibayar kepada karyawan 82, sediaan 533, bunga 32, jadi kegiatan operasi 27.370. Jadi nilainya hampir sama. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.